Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pensil Kak Iko. Kak Tia punya cerita baru nih tentang legenda Banyuwangi yang pasti tidak kalah menarik dengan cerita sebelumnya. Dengerin Kak Tia cerita ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya terlebih dahulu. Yuk, mari kita mulai. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana dan adil. Raja tersebut mempunyai seorang putra yang tampan dan gagah, bernama Raden Banterang. Raden Banterang sangat gemar berburu. Suatu hari, Raden Banterang pergi berburu ke dalam hutan. Ia ditemani dengan pengawal kerajaan. Di tengah perjalanan, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Raden Banterang pun segera mengejar kijang tersebut hingga ia masuk ke dalam hutan belantara. Ia kemudian terpisah dari rombongan pengawalnya. Raden Banterang terus mengejar kijang tersebut. Semakin lama, ia semakin jauh masuk ke dalam hutan. Ia pun tiba di sebuah sungai yang sangat jernih airnya. Karena kelelahan mengejar kijang, Raden Banterang mendekati sungai tersebut dan meminum airnya. Di saat ia asik meminum air, tiba-tiba ia sangat terkejut karena kedatangan seorang gadis yang sangat cantik jelita. Raden Banterang kebingungan karena ia takut gadis cantik tersebut adalah penunggu hutan ini. Namun, ia memberanikan diri untuk tetap mendekati gadis cantik tersebut. Siapakah kamu? Dan dari mana asalmu? Tanya Raden Banterang. Namaku Surti. Aku berasal dari kerajaan Klungkung. Jawab gadis itu ragu-ragu. Apa yang sedang kau lakukan di dalam hutan seorang diri, Surti? Saya berada di hutan ini karena menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ayah saya mati dalam pertempuran, kata Surti menjelaskan. Mendengar cerita Surti, Raden Banterang sangat terkejut. Karena merasa kasihan kepadanya, Raden Banterang pun membawa Surti ke istana. Karena kecantikan yang dimiliki oleh Surti, lama-kelamaan Raden Banterang pun jatuh cinta dan ingin meminangnya. Surti pun setuju dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Singkat cerita, mereka pun hidup bahagia. Namun suatu hari, Putri Surti berjalan-jalan sendirian keluar istana. Tiba-tiba, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Ia pun segera mencari sumber suara tersebut. Ia melihat seorang laki-laki yang berpakaian kumuh dan compang-camping. Putri Surti sangat terkejut. Ternyata laki-laki di depannya adalah kakak kandungnya sendiri yang bernama Rupaksa. Maksud dari kedatangan Rupaksa adalah untuk mengajak Putri Surti balas dendam. Karena ternyata Raden Banteranglah yang sudah membunuh ayahnya sendiri. Putri Surti sangat terkejut mendengar cerita dari kakaknya. Ia pun kemudian menceritakan bahwa dirinya sudah menjadi istri dari Raden Banterang. Putri Surti lalu menolak untuk membalas dendam dan memohon agar tidak mencelakai suaminya, Raden Banterang. Mendengar cerita adiknya tersebut, Rupaksa sangat marah. Namun ia tidak bisa memaksa. Dan kemudian ia memberikan sebuah ikat kepala kepada Surti. Rupaksa pun menyuruhnya untuk menyimpan ikat kepala itu di bawah tempat tidurnya. Pertemuan Surti dengan kakaknya tidak diketahui oleh Raden Banterang karena ia sedang berburu ke dalam hutan. Tapi suatu hari, saat Raden Banterang berada di dalam hutan, ia dikejutkan dengan kedatangan seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping yang kemudian menghampirinya.
Wahai tuanku, keselamatanmu berada dalam bahaya. Istrimu, Putri Surti, merencanakan untuk membunuh suaminya sendiri. Tuan bisa membuktikannya. Istrimu telah menyimpan sebuah ikat kepala yang diletakkan di bawah tempat tidur. Ikat kepala itu adalah milik seorang laki-laki yang dimintai tolong untuk membunuh Tuan. Laki-laki itu menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, Raden Banterang segera kembali ke istana. Ia pun segera mencari ikat kepala yang sudah diceritakan laki-laki yang ia temui di dalam hutan tadi. Raden Banterang sangat terkejut karena ternyata ia benar-benar menemukan sebuah ikat kepala. Raden Banterang takut keselamatannya terancam dan ia pun mulai mencurigai istrinya. Raden Banterang pun berniat untuk mencelakai istrinya sendiri sebelum Putri Surti membunuhnya. Putri Surti kemudian menjelaskan dari mana asal-usul ikat kepala tersebut. Tetapi Raden Banterang tidak percaya. Ia berniat untuk menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setibanya di sungai, Raden Banterang menceritakan pertemuannya dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenali ketika sedang berburu di hutan. Kemudian Surti pun menceritakan pertemuannya dengan kakaknya Rupaksa yang ingin membalaskan dendam kepada Raden Banterang. Setelah menjelaskan hal tersebut, hati Raden Banterang tidak kemudian cair. Ia tetap menganggap istrinya berbohong. Akhirnya, dengan rasa penuh kecewa, Putri Surti berkata, Suamiku, jika nanti setelah kematianku, air sungai ini menjadi jernih dan berbau harum, berarti aku tidak bersalah dan tidak berbohong. Dan aku juga tidak mempunyai niat untuk mencelakai dirimu. Namun, jika air ini tetap keruh dan berbau busuk, berarti aku bersalah. kata Surti sambil menangis. Raden Banterang menganggap apa yang diucapkan istrinya adalah sebuah kebohongan. Maka ia segera mengeluarkan sebilah keris dan menusuk pinggang istrinya. Bersamaan dengan itu, Surti terjatuh ke tengah sungai dan kemudian hanyut terbawa arus. Tidak lama setelah hanyutnya Surti, terjadilah sebuah keajaiban. Tiba-tiba, terciumlah bau yang sangat harum dari sekitar sungai. Airnya pun berubah menjadi sangat jernih. Raden Banterang yang menyaksikan kejadian itu seketika gemetar dan sangat takjub dengan keajaiban yang terjadi. Perlahan-lahan, Raden Banterang sadar. Kemudian dia sangat menyesal dan mulai meratapi kematian istrinya. Sejak saat itu, sungai itu menjadi harum baunya. Dan dalam bahasa Jawa, sungai itu diberi nama Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama sebuah kota yang hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Nah teman-teman, itu tadi cerita tentang legenda Banyuwangi. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan asal menuduh tanpa adanya bukti yang jelas. Dengarkan penjelasan orang lain dan bandingkan dengan fakta-faktanya, barulah kita dapat mengambil kesimpulan. Nah teman-teman, kira-kira cerita apa lagi ya yang bisa Kak Tia dan Kak April bawakan di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar kalian. Kak Tia pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.